Shalom. Halo. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih. Pada pagi hari ini kita akan kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita, sehingga apa yang kita berikan kepada Tuhan adalah sesuatu yang indah. Amin. Amin. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Apa yang Tuhan berikan untuk kita adalah sesuatu yang terbaik. Karena kita punya Allah yang terbaik. Allah yang sungguh baik bagi kita. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, Tuhan, sungguh ku bersyukur. Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Oh haleluya, Jesus, Engkau teramat baik Tuhan. Sungguh baik di dalam kehidupan kami. Hari berganti hari, waktu berganti waktu, tetapi kasih-Mu tidak pernah berubah. Amin. Pelangi sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati.
pagi hari ini? Amin. Sekali lagi dong, ada sukacita pada pagi hari ini? Amin. Haleluya, haleluya. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan? Ya, kita berikan dulu salam satu dengan yang lainnya. Katakan Tuhan itu baik. Haleluya. Kita mau bangkit berdiri, kita mau berikan tepuk tangan yang kuat untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan, tiada
Jesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Yes Lord. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Yes. Kuat maupun lemah. Amen, Jesus. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Amin. Sekali, amin. Yes Lord. Oh haleluya Jesus. Harapan tak akan hilang. Amin. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya, haleluya. Mari kita katakan, sekali Yesus, tetap Yesus selamanya. Amin Tuhan.
kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. 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 Segala kemuliaan kami naikkan kepadamu Bapa. Oleh hanya karena kasih-Mu, kami semua boleh ada di dalam pemeliharaanmu yang luar biasa. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini, kami rindu untuk memuji, memuliakan-Mu. Terlebih kami rindu untuk mendengar firman-Mu Bapa. Urapi kami dengan urapan yang baru. Biarlah Roh Kudus Allah bekerja di tengah-tengah kami. Menuntun setiap pribadi kami untuk masuk dalam kebenaran firman-Mu. Mengerti dan memahaminya serta melakukannya di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Engkau hidup di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan akan waktu yang sudah Engkau sediakan bagi kami untuk ada di dalam hadirat-Mu, menerima firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang sebentar lagi akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba tidak sanggup tanpa Engkau Tuhan. Urapi mulut bibir hamba, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba adalah kebenaran daripada firman-Mu. Dan kebenaran itu memberkati setiap kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita sekali lagi. Silakan duduk saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Terima kasih tim musik dan pemuji yang sudah melayani kita semua dan telah membawa kita ada di dalam hadirat Tuhan yang luar biasa. Shalom. God is good all the time. Praise the Lord. Ya. Selamat pagi semua. Selamat datang bagi rekan-rekan atau Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali bila mana ada di tengah-tengah kami. Ya, salam dari kami Bethany House of Blessing. Ya, semoga kita semua dalam anugerah Tuhan kita bisa sama-sama menikmati ibadah yang di mana Tuhan sudah persiapkan untuk kita diberkati. Amin. Oke, pada bulan ini kita sama-sama akan belajar mengenai bagaimana kita mengalami yang namanya pertumbuhan rohani. Ya, dalam kehidupan rohani kita itu memang tidak boleh hanya statis. Ya, karena kekristenan itu bukan sekedar agama, tapi kekristenan itu adalah hidup mengikuti Kristus. Kalau Kristus hidup, maka kita pun harus hidup rohani kita. Amin. Oleh sebab itu kita perlu belajar hari ini bagaimana kita memperoleh pertumbuhan rohani dan menghindari segala sesuatu yang bisa menghambat pertumbuhan rohani kita. Nah, pada minggu ini kita sepanjang Januari ini telah berbicara tentang perumpamaan penabur. 2 minggu yang lalu sudah saudara belajar tentang tanah di pinggir jalan, tanah semak belukar. Hari ini kita akan sama-sama belajar tanah yang berbatu. Amin. Nah, judul kecilnya adalah bagaimana kita bisa menerima pembaruan dan siap untuk menerima urapan Tuhan. Itu yang menjadi hal yang penting dalam kehidupan kita. Sehingga hal ini menentukan dan hal ini harus kita perhatikan supaya apa? Kita bisa menerima itu semua. Ayatnya yang kita akan mulai dengan perumpamaan dalam Lukas 8, ayat 4 sampai 6 dan 13. Saya akan bacakan, saudara menyimakinya. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, Yesus orang-orang yang yaitu apa? Yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus. Berarti kita tahu bahwa orang-orang ini datang untuk Yesus. Berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Yaitu ayat 13, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar, mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Nah, ini yang bagian yang harus kita belajar. Kenapa orang yang percaya masih bisa melakukan hal tersebut? Kenapa masih perumpamaan ini sering dikotbahkan atau disinggungkan?
Karena kita tahu bahwa di sini digambarkan ada begitu banyak orang datang kepada Yesus. Kedatangan mereka kepada Yesus tidak serta-merta akan menerima sesuatu dari Yesus. Sama seperti kalau kita berbicara, kalau kita datang di dalam ibadah bersamaan, tentunya berharap kita pulang menerima sesuatu dari ibadah kita. Betul? Terutama dari firman yang kita dengar. Tapi kenyataannya itu semua tergantung daripada kita yang mendengar. Karena kita adalah tanah itu. Sedangkan benihnya sama, penaburnya sama, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu, ketika kita ada dalam ibadah, kita harus perhatikan siapa diri kita. Sehingga kita bisa memperoleh sesuatu yang Tuhan rencanakan, yang Tuhan siapkan, yang Tuhan sediakan bagi kita. Ayat 13 menjadi sebuah ayat yang menjadi ayat yang harus kita garis bawahi. Kenapa di sana dikatakan tanah berbatu orang yang setelah mendengar firman menerimanya dengan gembira? Karena kita tahu bahwa firman itu adalah kabar yang baik. Dan saya percaya setiap orang menerimanya pasti menerimanya dengan gembira. Tapi tidak cukup dengan penerimaan sambutan gembira. Tapi firman itu harus dibiarkan berakar dalam hidup kita. Sebuah tanaman yang saudara tanam di pot ataupun di pekarangan rumah, kalau dia tidak berakar, dia tidak akan bertumbuh. Percayalah. Betul? Kenapa kadang-kadang kita menanam sesuatu lalu kita lihat kenapa ya? Terutama pohon-pohon yang kita stek, katakanlah gitu ya. Kenapa kita main tanam terus nggak bertumbuh? Kenapa? Ternyata setelah kita gali, nggak berakar. Terlebih, kenapa nggak berakar setelah kita gali lagi? Oh ternyata tanah yang kita tanamkan tumbuhan itu adalah tanah yang berbatu, yang banyak kerikilnya. Ya gimana dia bisa bertumbuh dengan baik? Nah inilah yang kita belajar hari ini supaya kita tidak menjadi tanah yang seperti itu. Agar benih yang kita terima tidak sia-sia, benih itu akan bisa bertumbuh subur dan bahkan berbuah banyak nantinya. Bahkan di sana dikatakan, selain tidak berakar, orang-orang yang menerima firman Tuhan itu hanya percaya sebentar saja. Kita boleh mengamini setiap firman yang kita terima, kita boleh mengatakan amin ya dalam ibadah, tapi aminnya itu cuma sekedar ya mulut yang latah, tidak dalam hati yang beriman, atau tidak sampai kita jaga dengan baik, maka semua itu sia-sia. Karena apa yang kau amini dan kau imani akan nanti mendapat tantangan, akan mendapat ujian. Betul? Sama seperti kalau kita duduk di tengah-tengah sekolah zaman dulu, kita mendengar pelajaran dari guru. Pada waktunya kita akan diuji dengan apa yang kita dengar. Begitu juga firman Tuhan. Firman Tuhan memang diberikan untuk melindungi kita, menjaga kita, dan menuntun kita. Tapi bukan berarti kita dibebaskan dari semua itu, semua kesulitan di dunia ini, tidak. Justru Tuhan mau di saat nanti engkau mengalami sesuatu, pakailah semua itu, dan engkau akan melihat kuasaku, dan engkau akan melihat janjiku, engkau akan melihat kemuliaanku. Itu yang Tuhan maksudkan. Oleh sebab itu kita perlu belajar untuk menerima firman Tuhan untuk berakar dan percaya. Amin. Nah sekarang saya masuk. Ada beberapa hambatan dalam diri orang-orang yang dikategorikan sebagai tanah berbatu terhadap penerimaan benih firman yang dia dengar. Ada 3 hambatannya. Pertama, batu yang ada dalam hidupnya adalah batu ego. Karena firman yang dia terima bersinggungan dengan egonya atau kepentingannya, maka dia tidak mau melakukannya. Apalagi itu mengoreksinya. Kita lihat dulu di Filipi 2 ayat 21. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Hari ini firman Tuhan seolah-olah bertanya kepada kita. Setiap kali engkau beribadah, apa yang kau cari? Apa yang kau cari? Mungkin dari doamu, apa yang kau minta? Tanpa sadar kita seringkali meminta sesuatu yang kita butuh. Tidak pernah kita bertanya apa yang Tuhan butuh. Betul?
Seringkali kita hanya menyampaikan bagian-bagian dari kita. Kita melulu. Tanpa ada bilang, Tuhan, aku hari ini datang dengan hatiku mencarimu. Tuhan, tolong aku, apa yang kau mau terjadi dalam hidupku, bicaralah Tuhan, aku siap mendengar dan melakukannya. Saya rasa jarang kita berdoa demikian. Itu sebabnya ketika firman datang menyinggung ego kita, kepentingan ego kita, seolah-olah tidak menjawab ego kita, kita mulai menolak. Seolah kita tidak merasakan, oh itu bicara untuk saya, enggak. Maka apa? Firman itu kita buang begitu saja. Sekalipun bagus firmannya. Hati-hati, kita ini memang manusia yang penuh dengan ego. Saya mau ambil contoh, simple saja. Saudara mungkin sering misalnya, katakanlah pulang gereja, makan siang di sebuah restoran. Yang menjadi restoran kesukaan saudara, ataupun restoran kesukaan teman yang direferensikan ke saudara. Lalu saudara mulai masuk di situ. Biasanya hari Minggu pasti ramai, betul? Perlu namanya apa? Kesabaran. Nah, ketika saudara mulai masuk mendapatkan meja, saudara mulai disuruh order makanan, saudara order. Lalu tanpa sadar, kan mata kita juga melihat tamu-tamu yang datang, betul? Nah, giliran nanti sayurnya keluar, tamu yang terakhir kita lihat datang, atau lebih lambat dari kita datang, apa perasaan saudara? Dengan jujur, apa perasaan saudara? Pasti saudara komplain kan? Loh, gua datang duluan, kok gua dikasih belakangan, itu kan baru datang. Betul nggak? Nah itu kenapa saudara bisa komplain? Kenapa? Ada egonya kita. Gue mesti duluan dong. Gue yang datang duluan. Tapi kan saudara tidak tahu kenapa hal itu bisa terjadi, betul? Bisa saja mereka pesanan makanan yang jauh lebih simpel dari saudara. Nggak perlu dipersiapkan yang lebih sulit. Atau bisa aja mereka udah duluan order sebelum mereka datang. Kita kan tidak tahu. Tapi kenapa kita bisa jadi marah? Padahal kita datangnya maksud dengan senang-senang, saya mau nikmati makanan ini loh. Ya kan, saya mau ngobrol-ngobrol enak. Tapi saudara setelah itu tersinggung begitu. Apakah saudara masih bisa menikmati? Apakah besok-besok saudara bakal ke situ lagi? Pasti saudara akan langsung komplain. Enggak lah, males, nggak mau lagi ke restoran itu. Servisnya nggak bagus. Padahal selama ini, saudara sendiri lah yang mengatakan kepada orang lain, makan di situ tuh enak. Servisnya, wah oke. Tapi giliran saudara mengalami kondisi satu kali itu, saudara langsung apa? Kecewa dan mulai berkata sesuatu yang tidak baik. Itu baru kehidupan sehari-hari. Ya kan? Sama ketika kita para pria ya lagi nyetir ya di freeway, kita sama-sama butuh cepat, kita udah jaga jarak, kita juga jaga speed supaya nggak kena fine gitu kan. Tiba-tiba mobil belakang seenaknya mepetin kita belakang terus gitu kan. Di jalur kanan kan mepet terus. Padahal kita lihat, wah ini mah udah 110, lu udah gak bisa lewatin gua dong mestinya. Lu mepet. Akhirnya apa? Udah dah kita ngalah deh, asalnya kayak gitu kan. Minggir kita. Tapi begitu minggir dia lewat, apa yang terjadi saudara? Saudara pasti akan melihat dia, kurang ajar ini. Bikin gua deg-degan gitu kan. Udah tahu speed 110 lu masih jalaninnya lebih. Kenapa? Sekali lagi, ego kita terkena. Padahal kita kan bisa aja kan lewatin. Seperti tadi di restoran. Bisa aja kan kita sabar sedikit kan. Nggak ada salahnya kan. Mau mengerti situasi. Itu menunjukkan apa? Kita sedang belajar sesuatu. Kalau semuanya kita tanggapinya dengan cara kita, mau-maunya kita nggak pernah belajar sesuatu. Sama dengan firman Tuhan juga begitu. Banyak orang pada awalnya menerima firman Tuhan. Ya maaf kata, saya percaya di sini nggak ada. Ya. Sekarang apa? Seringkali bilang, wah bagus tuh khotbahnya si Bapak itu, bagus tuh di gereja itu khotbahnya. Ya kan? Wah senang dah, pelayanannya juga bagus gini. Nanti suatu hari, tahu-tahu dia datang ke gereja. Ya, dengan situasi yang agak berbeda. Bersinggungan dengan orang lain yang dia tidak kenal. Mulai dah, pemahamannya berbeda. Ditanya lagi, kok kamu gak datang lagi? Udah lama lo kemana aja? Enggak kemana-mana. Loh kenapa gak ibadah? Enggak.
Digali ternyata apa? Kecewa. Kecewa dengan siapa? Situ, bla 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 bla. Loh, katanya lo senang firman Tuhan. Firman Tuhan suruh lo mengasihi. Di mana itu pengasihannya? Di mana itu pengampunannya? Nggak ada. Nah, seperti inilah keadaannya. Menerima firman Tuhan gembira sesaat. Diamini sesaat. Begitu masuk kehidupan sehari-hari. Baru minggu dengar firman Tuhan. Senin masuk ada pergumulannya. Padahal itu Tuhan sudah persiapkan. Apakah saudara pakai? Atau justru saya pikir, wah kemarin mah khotbahnya nggak kena tuh. Hari ini gua udah masuk pergumulan. Kenapa beda banget gitu? Padahal justru itulah Tuhan sedang berbicara. Pakailah apa yang Tuhan ajarkan. Nah itu yang seringkali kita tidak melakukan hal itu. Maka akhirnya apa? Lambat-lambat kita menjadi tanah yang berbatu. Firman itu tanpa sadar tidak berakar dan nantinya kering dan mati. Kita harus jaga. Jangan sampai hal ini terjadi. Belajarlah, belajarlah. Maka saudara pasti akan bertumbuh semakin baik dan semakin baik dan semakin besar dan semakin besar. Amin. Hal yang kedua kita lihat. Batu kedua, yaitu apa? Batu ketidaktaatan. Ibrani 3 ayat 7 sampai 9. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Sekalipun mereka melihat apa perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Saya rasa ayat firman Tuhan ini tidak cuma bicara kepada bangsa Israel. Tapi justru berbicara kepada kita ya sebagai jemaat Tuhan yang hari ini kita dengar, hari ini firman Tuhan pun berbicara kepada kita. Hendaklah apa? Ketika engkau mendengar suara Tuhan, mendengar firman Tuhan, jangan mengeraskan hatimu. Terutama firman Tuhan yang mengajakmu melakukan sesuatu yang memang satu menyinggung egomu. Kedua, ya, Tuhan mau menguji hatimu. Apakah engkau sungguh mencintai firman atau tidak? Beberapa hari yang lalu saya berbicara dengan seseorang yang punya pergumulan akar pahit, kekecewaan yang dalam terhadap seseorang yang dia hormati, dia sayangi. Terus dia bilang, saya ini kecewa berat, saya ini sedih. Sudah melakukan begitu banyak hal yang baik buat orang ini. Tapi orang ini berbalik dengan apa? Kata-kata yang menyakitkan. Ya kan? Orang ini apa? Melakukan apa? Sebuah kemarahan yang akhirnya apa? Dendam kepada dia. Terus saya bilang sama dia, terus apa yang kamu lakukan? Ya saya kesel lah pasti. Ya saya juga marah lah pasti sebagai manusia. Iya, saya bilang, itu betul. Tapi apa yang kamu pelajari dari firman Tuhan? Bukankah Tuhan suruh apa? Kita harus apa? Mengampuni, mendoakan, mengasihi musuh-musuh. Apalagi orang ini bukan orang yang jauh. Ini berbicara tentang apa? Anak dan orang tua. Anak dan orang tua. Saya bilang, orang tua juga bukan orang yang sempurna. Ya, mereka juga bisa bersalah. Tapi jangan membenci orangnya. Perbuatannya boleh kita tidak suka. Tapi jangan membenci orangnya. Gimana pun dia adalah orang tua yang harus kita hormati. Nah sekarang tinggal kamu melepaskan aja pengampunan. Kalau kamu bisa melepaskan pengampunan, otomatis akar pahit tidak ada di dalam. Kesakitan akan pulih, luka hati akan selesai. Saya bilang kalau tidak, hati-hati, barang siapa memelihara akar pahit, kepahitan ini akan mengalir. Tanpa sadar, kepahitan itu nantinya akan saudara mempengaruhi saudara bersikap terhadap keluarga saudara yang tidak tahu menahu apapun kena getahnya. Betul? Dan hidupmu tidak akan pernah bisa kembali bahagia, nggak akan pernah bisa kembali damai. Itu akan semakin merusak hidupmu, iya. Makanya apa? Kita perlu firman Tuhan.
yang menolong kita untuk mengerti bagaimana mensikapi keadaan supaya kita bebas dari semua ancaman. Dan sekali lagi saya katakan, kehidupan kita tidak ditentukan oleh manusia atau dunia ini, tapi kehidupan kita ditentukan oleh Tuhan kita. Amin. Makalah kita ditebus olehnya. Makalah dia datang untuk menyelamati kita. Kalau hidup kita ditentukan oleh dunia, ditentukan orang lain, ngapain Tuhan Yesus datang? Ngapain Allah itu mati di atas kayu salib? Ngapain dia mengorbankan dirinya begitu? Kan nggak ada pengorbanan yang sia-sia, betul? Tapi karena dia tahu bahwa hidup kita ini tidak bisa ya baik atau selamat kalau tidak dia tolong. Kalau tidak dia perbuat sesuatu di dalam kasih-Nya. Maka hari ini kita bersyukur. Tuhan, terima kasih. Aku ada karena Engkau. Engkau yang menebus, Engkau yang memberi yang terbaik bagiku. Namun hati kita mulai belajar. Aku mau melepaskan semua pengampunan. Supaya tidak ada batu penolakan. Batu yang mengeras hati. Memang paling sulit. Berbicara mengasihi dan mengampuni itu paling sulit. Apalagi kita merasa diri kita benar. Loh kok yang benar kok? Kenapa harus gua yang mengampuni? Kenapa gua yang harus mengalah? Harusnya dia dong yang salah. Dia dong yang harus memulai sesuatu. Kalau dia memulai, saudara baru melakukan. Saudara belum melakukan pengampunan seperti yang maksud. Tuhan bilang, apa bedanya? Semua orang juga bisa. Orang melakukan baik denganmu, engkau melakukan baik dengan dia. Sudah biasa. Tapi kalau orang lain melakukan sesuatu yang jahat, kamu tetap bisa melakukan yang baik. Nah itu baru luar biasa. Amin. Itu baru kita sedang belajar firman Tuhan. Itu baru apa? Kita sedang mengaplikasikan firman Tuhan. Dan kalau saudara mengaplikasikan firman Tuhan, saudara tidak pernah dirugikan, percayalah. Yang ada adalah menguntungkan saudara sendiri. Yaitu dengan engkau mengampuni yang tadinya engkau sedih, engkau kecewa, engkau penuh dengan segala kesesakan. Begitu engkau mengampuni, hari ini kok gua damai ya, hari ini kok gua sukacita ya, hari ini gua senang ya, nafsu makan gua jadi ada ya. Itu semua apa? Karena ada pelepasan. Amin. Lepaskan kalah. Ya, ingat Tuhan bilang, barang siapa mau diampuni Tuhan, dia juga harus mengampuni. Ya. Jadi jangan kita merasa, aku mah aman, aku beriman, aku mulutku Yesus, Yesus, Yesus. Tapi hati tidak pernah mengampuni. Tuhan bilang, sorry to say. Aku tidak mengenalmu, Tuhan bilang. Bingung nanti ya kita. Ya, lebih baik kita rendahkan hati. Tuhanlah yang meninggikan kita. Batu ego, batu ketidaktaatan. Yang ketiga, batu kesombongan. Amsal 3 ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Orang yang tidak takut akan Tuhan, maka pasti ujung hidupnya atau perbuatan hidupnya pasti hal-hal yang jahat. Betul? Saudara hari ini kenapa bisa istilahnya takut berbuat jahat? Kenapa? Saudara takut dengan Tuhan. Coba nggak ada Tuhan. Bodo amat ya, semua manusia jahat. Sikat ya sikat aja. Emang sikat gigi. Ya kan? Kita belajar bahwa aku mau punya hati yang menghormati Tuhan, mau mengabdikan kepada Tuhan, sehingga hatiku dijauhkan dari kejahatan. Itu satu pelajaran indah. Berarti takut kepada Tuhan melindungi hidupmu. Takut kepada Tuhan mendatangkan kebaikan bagimu. Takut kepada Tuhan justru menolongmu jauh dari segala masalah. Amin. Tapi kalau kita bertanya kembali, apakah semua gereja Tuhan sudah bersih dari semua batu itu? Itu kan menjadi PR kita. Mana batu yang masih ada? Mungkin tidak cukup 3 batu ini. Masih ada banyak batu-batu yang lain. Kita perlu belajar. Tapi 3 batu ini aja udah cukup mematikan. Ya kan 3 batu ini, Daud aja dengan 1 batu aja Goliat mati. Ya kan? Mungkin saudara merasa, 1 batu nggak ada masalah, ada batu ego, nggak apa-apa lah.
Tuhan dari dulu juga gue begitu, dari kecil juga gue ego. Gue hidup juga selamat karena ego gue. Ngapain nolong-nolong orang lain aja gak pernah nolong gue, ya kan? Akhirnya apa? Itulah yang terus berulang-ulang dalam hidup kita. Sehingga apa? Gak pernah bisa mengaplikasikan firman Tuhan. Dan akhirnya apa? Firman Tuhan bagian mengasihi menjadi mati dalam hidup kita. Padahal firman Tuhan itu harus bertumbuh, berakar, bertumbuh dan berbuah. Artinya apa? Nantinya membuat engkau punya perbuatan. Roma 3 ayat 10 dan 11. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi dan tidak seorang pun yang mencari Allah. Amin. Kita ini nggak ada seorang pun yang benar. Percayalah. Hari ini sekalipun saudara masa benar, saudara tetap masih belum benar. Karena kebenaran versi Tuhan itu adalah kebenaran yang sempurna. Bukan kebenaran yang seperti kita bilang atau kita anggap. Hari ini mungkin saudara menganggap saudara benar. Tapi besok ketika saudara ditantang, ya menghadapi orang-orang yang menyebalkan, menghadapi masalah-masalah yang sulit dan segalanya. Nah di situ siapa saudara? Apakah saudara masih tetap orang yang kemarin mengatakan benar? Atau hari ini saudara berubah menjadi orang yang berubah lagi? Jadi kita belajar bahwa hidup di dalam Tuhan itu, kerohanian di dalam Tuhan itu memang hidup. Dia dinamis, dia tidak boleh statis. Ya, makanya saya selalu mengatakan kalau kita mau hidup dalam Tuhan, rohani kita bukan lebih baik tapi semakin baik. Amin. Kalau kita katakan lebih baik, pada waktunya nanti kita akan berhenti. Kita akan menganggap gini, Pak Ali, aku tuh udah lebih baik loh dari yang kemarin. Pak Ali, aku tuh udah lebih baik loh dari si A, si B. Terus kenapa? Selesai. Kamu lebih baik, jadi kamu udah paling top. Baik, selesai. Kan nggak begitu. Kalau kita bicara semakin, itu adalah perubahan yang dinamis. Ya Pak Ali, aku tahu, terima kasih dengan Tuhan, hari ini aku sudah lebih baik. Tapi aku tidak mau berhenti dengan lebih baik, aku mau semakin baik. Berarti apa? Saudara mau naik level lagi. Saudara mau lagi memicu, ada semangat. Tapi kalau sudah katakan lebih, hati-hati. Batu kesombongan mulai muncul nantinya. Mulai sulit diatur, sulit ditegur. Ya kan? Karena saudara sudah merasa lebih. Kalau mau menegur, jangan negur gua dong, negur dia. Dia yang belum baik. Ya kan? Aku mah udah lebih baik, misalnya gitu. Suami istri sedang ribut, yang disalahkan apa? Yang merasa baik menyalahkan yang tidak baik. Betul, itu udah pasti. Ya kan? Sedangkan yang tidak baik juga merasa dirinya baik, menyalahkan juga yang menuduh. Jadi nggak akan pernah selesai. Tuduh-tuduhan itu nggak akan pernah selesai. Lebih baik apa kita selesaikan dengan apa? Aku mau berhenti untuk merasa benar. Aku mau berhenti untuk merasa diri bijak. Yang penting aku mau belajar dari Tuhanku. Dialah Tuhan yang sempurna. Ya kan? Sebaik-baiknya aku masih ada banyak hal yang salah. Sehingga aku masih perlu diperbaiki. Aku masih perlu diperbaharui. Maka saudara percayalah, saudara akan menjadi Kristen yang tiap hari diperbaharui Tuhan. Amin. Urapan Tuhan semakin besar, semakin kuat dalam diri saudara. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita menyingkirkan batu tersebut? Apa kewajiban kita? Kita lihat Filipi 3 ayat 10 dan 11. Rasul Paulus mengajarkan kita begini, yang ku kehendaki ialah apa? Mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Yang artinya begini, Rasul Paulus berkata, dari hidupnya dia, dari apa yang dia kerjakan, dari apa yang menjadi pengalamannya, diajarkan kepada jemaat di Filipi. Yang harus kita kerjakan, kewajiban kita adalah hendak mengenal dia. Kata mengenal dia berarti apa? Bukan cuma sekedar tahu. Mengenal itu adalah belajar, lebih kenal lagi, lebih tahu lagi akan Tuhan itu secara pribadi. Saudara tidak mengenal Tuhan, maka saudara tidak tahu bagaimana cara Tuhan menjawab doa saudara, menolong saudara. Maka seringkali kita gagal, kita seringkali salah menilai Tuhan, salah paham dan segalanya. Karena apa? Kita nggak mengenal Tuhan kita sebenarnya.
Akhirnya apa? Kita tidak menjadi Kristen yang akhirnya bertumbuh. Akhirnya apa? Tadinya mulai menerima firman, mundur lagi. Apalagi tadi sudah dikatakan di saat pergumulan kita menjadi murtad. Berarti apa? Meninggalkan Tuhan. Loh. Murtad itu meninggalkan Tuhan. Jadi kita nggak bisa cuma duduk santai di ibadah, dengar firman Tuhan, terus aman. Enggak. Dalam hidup kita sehari-hari harus kita jaga. Dengan apa? Melakukan firman. Hendaklah tiap hari kita mengenal Dia. Lewat apa? Lewat perkara-perkara hidupmu. Kenapa ya Tuhan izinkan ini? Aku percaya Tuhan bilang rancangan Tuhan itu damai sejahtera. Kalau hari ini ada masalah, berarti Tuhanku sedang mengajari aku sesuatu. Bukan sedang menghukum aku. Kata Tuhan, Tuhan tidak merancangkan kecelakaan. Amin. Itulah yang kita belajar. Nah, dengan begitu kita mengenal Dia. Oh, ternyata Tuhan menolongku di bagian yang paling sulit, di bagian aku tidak bisa mengampuni. Di sini Tuhan bekerjanya demikian. Dan kenalilah akan kuasa kebangkitannya. Artinya apa? Kenalilah dan imanilah kuasa Tuhan. Sesulit apapun hidup kita, kuasa Tuhan lebih daripada itu. Kuasa Tuhan itu di atas semua yang kau butuhkan. Nggak ada satupun kuasa Tuhan bisa digagalkan oleh dunia ini. Nah saudara kalau tidak punya iman untuk mengetahui kuasa Tuhan begini, ya saudara imannya lemah. Begitu masuk masalah langsung goyang iman saudara. Begitu goyang copot imannya. Gimana saudara bisa kuat dengan Tuhan? Udah gak bisa. Udah copot imannya bukan boro-boro cepat-cepat doa atau puji Tuhan. Enggak lagi, memuji Tuhan enggak. Yang ada apa? Keluhan, ngomelan keluar terus. Semakin hancur dah. Saudara harus mulai belajar. Bahkan di sini yang paling berat lagi. Kalau dua di depan mah sebenarnya nggak susah ya. Belajar mengenal. Itu kan nggak susah. Tapi persekutuan dengan penderitaannya. Wah ini paling berat. Wah menderita dengan Tuhan Yesus. Kan Tuhan, dia sanggup. Gue mana sanggup. Seolah kan begitu. Tuhan bilang bagian yang tersulit, yang terberat sudah kupikul. Saudara hanya ikut tuh mamanya, ya katakanlah mengalami hal-hal yang kecil lah. Hari ini kalau saudara merasakan, ya aku ini kecewa, aku ini marah, aku dendam. Gimana aku bisa mengampuni? Tuhan bilang persekutuan dengan penderitaanku. Penderitaanku lebih besar. Kalau aku mengukur sakitnya, dia jauh lebih sakit di atas kayu salib, badan hancur rusak begitu. Terus apa Tuhan balas? Enggak. Tuhan bilang, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah, kita harus punya persekutuan seperti itu. Dengan demikian, saudara pasti aman. Lepas dari interupsi persoalan ataupun keadaan ataupun orang lain di luar saudara. Karena apa? Ada firman Tuhan yang melindungi saudara. Pagarnya adalah firman. Bentengnya adalah firman, perisainya adalah firman. Dan inilah yang baru bisa membuat kita bertumbuh. Ya. Memang hal-hal seperti ini menurut saya khotbah-khotbah seperti ini mencapekkan kita. Seolah-olah kok gue diajarin melulu gitu ya. Padahal saudara diajarin untuk apa? Supaya kuat. Memang paling enak kalau dengar firman Tuhan yang memberkati, berkat, itu paling enak. Kayaknya cuma menerima. Tapi kalau untuk belajar, itu seringkali memang kita akui berat. Tapi ketahuilah, itu justru akan memberi kita kekuatan. Sama seperti orang kalau kita lihat film Shaolin, mereka mau berguru dengan orang-orang yang top. Awalnya apa? Mereka nggak langsung diajarin jurus-jurus silat. Mereka disuruh apa? Angkat-angkat beban, batu lah, air lah, naik turun tangga lah dan segalanya. Ya kan? Kalau yang merasa, ini apaan? Gue mau belajar ilmu silat kok disuruh ngangkat-ngangkat, ini di rumah juga bisa. Tapi ternyata yang taat, tahu. Dan dia jadi sadar, oh ternyata ini toh. Disuruh angkat air, membuat saya tuh jadi punya punya kekuatan yang bisa saya aktifkan untuk nanti di dalam jurus ini, jurus itu. Nah begitu juga saudara dan saya. Amin saudara.
Di sana dikatakan supaya di mana aku bisa menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Yaitu apa? Serupa di dalam kematian Yesus oleh apa? Dosa kita. Berarti apa? Kita tuh harus mati untuk dosa itu. Kita tinggalkan dosa itu. Karena kita tahu Yesus sudah mati bagiku untuk dosa itu, maka aku tidak melakukan lagi. Dan akhirnya apa? Supaya aku memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Yaitu apa? Keselamatan kekal. Berarti apa? Apa yang sedang engkau kerjakan hari ini, Tuhan maka bilang, penderitaanmu hari ini tidak sebanding nanti dengan apa yang kau terima. Karena yang kau terima itu jauh lebih besar. Yaitu apa? Keselamatan kekal. Yang tidak ada orang yang bisa memberikan. Selain apa? Engkau setia di dalam Tuhan. Dan kita lihat Efesus. Efesus 4 ayat 13. Sampai kapan kita harus bertumbuhnya? Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sampai kapan kita harus bertumbuh? Sampai ada apa? Kesatuan iman. Artinya apa? Imanmu benar-benar ya solid dengan firman Tuhan. Satu, menyatu. Tidak lagi keluar masuk tidak. Bahkan pengetahuan, iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah. Dengan kedewasaan yang penuh. Tingkat pertumbuhannya sesuai dengan kepenuhan Kristus. Berarti apa? Tingkat kepenuhan sesuai dengan firman. Ya. Jadi Kristus ini berbicara tentang urapan, diurapi. Itu berbicara dengan firman. Makanya banyak orang akhirnya apa? Menyesat di dalam ajaran kerohanian akhir-akhir ini. Banyak orang yang tadinya sudah benar, ikut Tuhan, lalu dikasih pengertian yang masuk di akal mereka, mereka mulai meninggalin Tuhan. Mereka mengatakan apa? Oh, kita nggak boleh bilang Tuhan Yesus itu Tuhan. Kalau saudara bilang Tuhan Yesus itu Tuhan, ya kita mana pernah bisa serupa sama dia. Dia Tuhan, kita manusia kok. Ya kan? Jadi Tuhan Yesus nggak bisa kita sembah sebagai Tuhan. Dia manusia aja. Gitu. Itulah pembelajaran yang sekarang terjadi. Gitu loh. Lo jelas-jelas firman Tuhan mengatakan kok Yesus itu adalah apa? Firman yang tadinya adalah bersama dengan Allah dan datang ke dunia. Dia mengambil rupa sebagai manusia. Untuk apa? Melayani kita. Untuk apa? Memberikan teladan bagi kita, mengajar kita. Kok bisa tiba-tiba berubah? Mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ya kan? Belum lagi nanti dikaitkan, Yesus itu sama. Kelahirannya itu seperti kita, bla bla bla. Akhirnya apa? Saudara yang tidak tahu persis, tidak mengenal Tuhan dengan benar, akhirnya apa? Terbawalah. Maka Tuhan bilang, hendaklah engkau kepenuhan di dalam Dia. Belajar, memang tidak gampang, tapi kalau kita mau belajar, pasti bisa. Nggak ada kata yang nggak bisa, pasti bisa. Amin. Saya bersyukur, saya kemarin bicara sama anak-anak saya. Saya bilang, Dedi, ucapan syukur loh. Dedi kalau sudah sekian tahun di Aussie ini, Inggrisnya tuh, jauh lah. Ya kan? Sudah puluhan, udah belasan tahun tapi kok Inggris gak maju-maju gitu ya. Kayak habis setiap hari ketemu bahasa Indo, ya kan, Mandarin lah, Hokkien lah, gitu kan. Ya Inggrisnya gak pernah dipakai, ya gimana bisa maju. Nah kemarin saya ikut individual support, nah ini ada Jason juga di sini, sama-sama kita studi di tempat yang sama. Begitu masuk kelas, lewat 1 bulan, kok rasanya beda ya Inggris gua. Ya kan? Setidaknya penangkapan udah mulai lumayan. Kedua, wah, Inggris gua lumayan juga, udah bisa berani omong, udah bisa keluar cacesos. Nggak tahu orang lain kan ngerti atau tidak. Tapi kita udah punya keberanian gitu kan. Ya dia disuruh praktek. Kita individual support carer disuruh praktek di kelas. Ya kan pura-pura nih orang jatuh terbaring, lu mau harus omong apa sama dia? Kan nggak bisa apa ini. Kemarin saya coba praktekin ini, pakai bahasa isyarat orang bisu. Dia bilang, no, di kelas nggak ada bahasa itu. Itu nanti kalau lu mau belajar lagi expertnya. Ya kan? Ini harus berbicara, keluar bahasa. Nah disitulah kita mulai belajar.
Karena apa? Ya itu, karena kita mempraktekkan. Akhirnya apa? Ya kita jadi beruntung. Itu baru bahasa Inggris. Coba firman Tuhan, saudara praktekkan terus. Yang diberkati kan saudara, bukan saya. Ya kan? Amin nggak? Saudara kok yang diberkati Tuhan? Kalau kami kan sebagai hamba hanya mengajarkan, mengingatkan. Ya kan? Saudara diberkati ya tentu kami sebagai hamba Tuhan ya senang, ikut sukacita, ikut memuji Tuhan, melihat apa pekerjaan Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Dan akhirnya saya masuk, karena waktu tinggal 10 menit, bahkan 5 menit mungkin. Inti dari kehidupan rohani, nanti sebelumnya saya akan tunjukkan gambarnya, tapi ini masuk dulu ayatnya. Yohanes 1 ayat 12-13. Namun semua yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula dari keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Artinya apa? Kita ini lahir bukan dari jasmani atau darah, tapi kita lahir dari Allah yang hidup. Berarti kalau kita lahir dari Allah yang hidup, ada kehidupan dalam diri kita. Kalau ada kehidupan dalam diri kita, berarti kita itu pasti bertumbuh. Itu buktinya, pasti bertumbuh. Tapi kalau kita tidak bertumbuh, ya berarti kita nggak punya kehidupan. Kita mati. Sama seperti gambar ini, coba saudara lihat. Saya kasih PowerPoint-nya. Ada 3 gambar yang saya ingin tunjukkan. Yang pertama kita lihat gambar batu. Kita lihat. Thank you multimedia. Sambil multimedia menyiapkannya, saya bacakan ayat terakhir. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Berarti ada berapa kata-kata hendak? Hendak kamu di dalam Dia, tetap berarti setia, taat. Hendak kamu berakar, berarti engkau semakin dalam. Hendak engkau dibangun, berarti bertumbuh. Dan hendak bertambah imanmu. Orang kalau tidak bertumbuh rohaninya, iman tidak akan kuat. Oleh karena pertumbuhan rohani, iman kita akan semakin kuat. Dan iman itu kuat. Rohani itu bertumbuh, karena apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Mari kita lihat gambar ini dan saya jelaskan, dan kita selesai. Mungkin pemain musik mau mampir ke depan, silakan. Nah, ini dia batu. Saudara lihat batu. Ini ada batu kecil, ada batu besar. Ya. Saudara anggap batu besar ini adalah apa? Batu yang bertumbuh dari batu kecil? Yang bilang batu besar ini adalah batu yang bertumbuh dari batu kecil siapa? Ada? Jelas? Tidak. Karena mereka ini memang beda size, tapi mereka bukan bertumbuh. Mereka memang adanya begitu. Ya kan? Karena apa? Batu itu nggak ada kehidupan. Gimana bisa punya batu bertumbuh? Ya kan? Kalau dibilang, batu giok atau batu cincin yang semakin biru, semakin apa, itu mah karena apa? Atmosfer, bukan dia hidup, tapi karena semua situasi mempengaruhi. Bukan karena dia hidup. Tapi beda dengan ini kita lihat. Beda dengan gambar yang kedua. Nah, ini jelas. Kalau saudara menanam sesuatu lalu dia bertunas dan bertumbuh, itu berarti apa? Dia hidup. Ya kan? Dia hidup. Karena dia hidup, dia bisa bertumbuh. Begitu juga rohani kita. Karena rohani kita hidup, maka kita bertumbuh. Tapi kalau rohani kita mati, ya seperti batu tadi. Nggak heran ada batu kecil, batu besar, tapi nggak ada gunanya. Ya kan? Tapi ini ada gunanya pada waktunya. Dia bertumbuh besar dan berbuah. Amin. Maka kita harus piara tanahnya kita. Tanahnya kita. Kalau batu mah diletakkan di atas batu juga nggak apa-apa. Tapi kalau tumbuhan nggak bisa. Harus di tanah yang subur. Amin. Dan kita lihat gambar berikutnya. Terakhir. Ini gambar mengenai rohani yang bertumbuh. Berakar saya gambarkan seperti jantung. Itulah akar rohani kita. Kalau rohani saudara, jantung rohani saudara mau bertumbuh, ya berdetak dengan sehat, berakarlah seperti pohon ini. Sehingga saudara bisa membangun
pohon rohani yang tinggi. Yang nantinya daunnya pun menjadi rindang. Dan apa ya akar dan apa daun, kita lihat. Berbicara tentang iman. Akar. Rohanimu seperti akar ini kuat, imanmu pasti kuat. Imanmu bisa membangun pohon rohani yang besar. Dan akhirnya apa? Saudara seperti pohon yang rindang. Punya hikmat. Hikmat dari Tuhan. Yang nantinya apa? Menghasilkan buah. Buah-buah berkat. Yang kau bisa nikmati dalam hidupmu. Amin. Pakailah contoh ini supaya saudara bisa bertumbuh. Mungkin ini sangat mudah untuk saudara memahami firman Tuhan yang tadi barusan saudara terima. Berakar di dalam Kristus. Puji Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Sebelum kita masuk pengumuman, saya mau ajak kita doa sebentar untuk firman Tuhan. Nanti saya serahkan ke Pak Yosua. Ya. Bapak, terima kasih akan firman yang sudah Engkau taburkan di dalam setiap hati kami. Biarlah Tuhan kami boleh memeriksa hati kami. Kami tidak mau menjadi tanah yang berbatu. Tapi kami justru mau menjadi tanah yang subur. Tolong kami Tuhan, jikalau selama ini ada begitu banyak batu-batu yang sudah menghimpit firman-Mu sehingga tidak bertumbuh. Tolong kami Tuhan, untuk membuang semua batu ini. Entah itu batu ego, batu ketidaktaatan, batu kesombongan dan segalanya. Tolong kami ya Bapa. Kami lemah tapi Engkau kuat. Kami tidak mampu tapi Engkau mampu. Biarlah firman-Mu yang telah tertabur di dalam hati kami. Mulai hari ini dan seterusnya. Itu yang terus menggarap hati kami. Membuat kami semakin baik lagi, semakin baik lagi. Semakin bertumbuh lagi dan semakin bertumbuh lagi. Semakin dewasa dan semakin dewasa lagi. Di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau berkati akan seluruh umat-Mu yang telah hadir di hadapan-Mu. Dengan firman yang sudah mereka terima. Di dalam kehidupan mereka. Ada banyak kesaksian bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan saat ini saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati setiap tangan yang menabur. Sehingga mereka menuai dengan kelimpahan. Dan mari sekarang kita angkat kedua tangan kita. Perhadapkan hati kita kepada Bapa di sorga. Biarlah kita sebelum pulang kita boleh menerima kelimpahan kasih, kuasa dan berkat dari sorgawi. Untuk kehidupan kita bersama dengan keluarga kita. Dicurahkan berkat yang datang dari Allah Bapa. Di dalam kasih dan kemurahan Yesus Kristus. Dan di dalam penyertaan Allah Roh Kudus. Yang setia menyertai kita bersama dengan keluarga kita. Mulai dari saat ini sampai kedatangan Yesus kali kedua. Untuk membawa setiap pribadi kita bersama dengan keluarga kembali ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Untuk tinggal selama-lamanya bersama dengan Bapa yang mulia. Dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Tuhan memberkati. Happy Sunday. Sampai ketemu minggu depan.